wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belita Novalia Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya di hari kedua saya magang. Pertanyaan pertama yaitu, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Guru berperan sebagai motivator atau pembimbing, sedangkan murid berperan sebagai anak yang harus dibimbing. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dan classical system? Metode individual system yaitu setiap murid menerima materi yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing. Sedangkan metode classical system, semua murid dalam satu kelompok menerima materi yang sama secara bersamaan. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak akan berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi apabila pendekatan dilakukan secara classical system? Membuat pembelajaran lebih terstruktur dan efisien, tetapi juga berpotensi kurang fleksibel. Yang kesembilan, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kesepuluh, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena agar konsentrasi anak tidak teralihkan dan tidak mudah bosan. Yang ke-11, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya supaya anak semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Yang ke-12, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Yang ke-13, kegiatan apa yang termasuk kognitif, yaitu kegiatan membaca dan menghitung. Yang ke-14, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ke-15, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik terbagi menjadi 2. Yang pertama ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar seperti menangkap, melempar, dan menari. Sedangkan motorik halus yaitu seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang ke-16, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya adalah dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang ke-17, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang ke-18, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? The law of
Praksis adalah ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang terakhir yaitu apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan. The law of readiness adalah ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan. Dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri orang tersebut. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.